Orang yang mengaku-ngaku mendaku-daku diri sebagai wali, besar kemungkinan dia bukan wali. Karena kata ulama apa? Wali itu selalu memandang dirinya kecil, tidak pernah memandang dirinya besar. Kalau dia memandang dirinya seorang wali, berarti dia memandang dirinya besar. Seorang wali itu, kalau dia masih ada memandang dirinya besar dengan kewaliannya, ada ulama mengatakan itu mustahil itu wali gitu. Mayoritas ulama mengatakan karamah itu intinya apa yang kita amalkan hari ini di Riau, bermazhab Syafi'i, berakidah seperti Imam Asy'ari, itu dulu populer di tanah suci. Nah, tapi sejak tidak lagi Turki Utsmani yang memegang Saudi Arabia, diambil alih oleh Ibnu Saud, baru nanti setelah itu terjadi pergeseran-pergeseran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al Azhar Syarif Kairo Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147, 6-nya 7 kali 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita puji Allah dan berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga suara mic-nya di belakang terdengar jelas. Saya membedah pertama, insya-Allah mulai dari hari ini sampai 28 Ramadan kita ada bedah buku dan mengisi kegiatan orang-orang yang beriktikaf, baik iktikaf khusus dari malam 21 sampai terakhir maupun iktikaf yang mengisi waktu-waktu luang. Dan sebagaimanapun perlu kita sadari bahwa majlis ta'lim itu, ikut majlis ta'lim itu juga nilainya ibadah. Dan bahkan menurut Imam Syafi'i, ikut majlis ta'lim ini pahalanya lebih besar daripada salat sunnah 100 rakaat sekalipun. Jadi alangkah indah kita di sela-sela zikir, di sela-sela baca Quran, beriktikaf, kita juga isi waktu kita untuk belajar, karena itu juga masuk bagian tingkat tertinggi level beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat sebagai pemateri pertama. Seharusnya pemateri pertama ini adalah Ustaz Dr. Zulhendri Rais sebagai imam masjid ataupun ketua Masjid An-Nur ini, tapi karena beliau berhalangan, insya-Allah besok baru beliau. Jadi hari ini saya dapat jatah menggantikan beliau, seharusnya besok saya, tapi kami ceng supaya nanti jangan kosong hari ini. Saya dapat jatah membahas kitab Bughyatul Azkiya fil Bahsi an Karamatil Auliya. Dari judulnya aja mungkin Karamatil Auliya itu dah terbayang apa isi judulnya ini, apa isi kitab ini. Kitab ini nanti akan kita bahas, tapi secara keseluruhan isi kitab ini adalah tentang membahas tentang
karamah seorang wali. Karena bagaimanapun ada pemahaman yang membantah karamah wali. Sebut saja seperti Mu'tazilah yang membantah adanya karamah seorang wali. Dan pengarang kitab ini berusaha untuk menghadirkan dalil, menghadirkan argumentasi untuk mematahkan anggapan daripada Mu'tazilah dan lain-lain menganggap tidak ada wali. Baik, nanti akan kita kasih pengantar prolog apa saja isi kitab ini. Kitab ini ditulis atau disusun oleh seorang ulama besar, yang ulamanya ini walaupun skalanya internasional, tapi dia membanggakan karena dia adalah orang Indonesia. Tulis-tulisannya setidaknya ada 20 kitab yang ditulis oleh pengarang kitab ini dalam bahasa Arab, yang kitab-kitabnya tidak hanya dikaji di tanah air, tapi kitabnya juga dikaji di negara-negara Arab dalam banyak disiplin ilmu pengetahuan keislaman. Itulah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, ada yang menyebutnya At-Turmusi. Nanti kita akan ulas siapa sebenarnya Syekh Mahfuz At-Tarmasi ini. Lebih dikenal biasanya Mahfuz Tarmasi, tapi kalau kita nama panjangnya adalah Muhammad Mahfuz At-Tarmasi bin Abdullah At-Tarmasi bin Abdul Manan At-Tarmasi. Tarmasi itu nama daerah. Tarmas itu sekarang berada di Kabupaten Pacitan, tapi bukan orang Sumatera, berarti dia orang Jawa. Pacitan, Jawa Timur, Jawa Timur. Pacitan ini, Tarmas ini termasuk daerah yang kecil sebelum dikenal ada ulama yang lahir di sana. Bukan hanya dia, tapi ayahnya, kakeknya, dan adik-adiknya semuanya menjadi ulama besar. Sehingga hari ini tidak ada mungkin orang yang cinta dengan agama di negeri ini yang tak kenal dengan pesantren Termas. Nah, pesantren Termas ini pesantren yang didirikan oleh Abdul Manan. Abdul Manan ini siapa? Inilah kakek dari Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Tapi Syekh Mahfuz At-Tarmasi tidak banyak dia berinteraksi dengan pesantren ini. Dia lebih banyak mengabdikan diri di Masjid Haram. Nanti kita jelaskan bahwa beliau ini akhirnya menjadi ulama dan pengajar di Masjid Haram. Akhirnya yang banyak mengabdikan di situ adiknya, Dimyati Termas, yang dikenal dengan adiknya ini juga seorang ulama besar ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik kita untuk membahas profil ulama-ulama, terutama ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ini di zaman keemasannya di abad 18 dan 19 itu banyak yang menguasai kota Masjid Haram. Jadi banyak ulama-ulama kita, ada yang mendapatkan gelar imam Masjid Haram, ada yang mendapatkan gelar mufti Syafi'i di Masjid Haram. Tapi itu dulu di akhir-akhir Turki Utsmani, di mana Masjid Haram ketika itu mazhab Syafi'i berkembang pesat di sana. Sehingga yang membawa Islam ke negeri ini, ke negeri kita di Indonesia, yang mengembangkan di negeri kita ini, mengapa masyarakat kita mau Jawa maupun Melayu itu banyak yang bermazhab Syafi'i, bertarekat, bertasawuf, dan juga berakidah Asy'ari. Karena dulu pendahulu-pendahulu kita belajar ke Mekah mempelajari itu. Jadi tak heran kita kenapa orang Melayu ataupun orang Jawa itu mazhabnya Syafi'i. Karena dulu memang perkembangan ilmu pengetahuan di akhir-akhir abad 19 ataupun di awal abad 20 itu masa keemasan bagi ulama-ulama Indonesia, dan salah satunya adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi ini. Maka Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi ini menjadi salah satu sentral ulama-ulama Nusantara. Jadi ulama-ulama yang ada di Nusantara, baik dulu maupun hari ini, biasanya silsilah keilmuannya itu pasti merucut, termasuk salah satunya adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, termasuk Syekh Yasin Al-Fadani.
Karena Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi di zaman dialah yang musnid. Kalau di zaman Syekh Yasin Al-Fadani mungkin orang lebih kenal dengan Syekh Yasinnya, tapi di atas itu lagi yang lebih dikenal dengan musnid itu adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ini sehingga terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga dikenal di negara-negara Arab. Profil Syekh Mahfud At-Tarmasi tidak hanya dibahas dalam bahasa Indonesia, bahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab pun banyak mengkaji profil Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Di sini saya pernah mendengar ceramah dan mengecek kitabnya. Ada kitab-kitab yang berbahasa Arab yang mengulas profil Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ini. Ada isi kitab itu adalah kitab tentang qiraat, karena Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi terkenal dengan ahli qiraat. Nah, jadi ada kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari karangan Al-Muqri Abdul Fattah Said Ajami. Jadi Syekh Muqri ini, Abdul Fattah Said Ajami ini, dia ulama qiraat kontemporer. Dia menulis biografi guru-gurunya, dan salah satu guru yang dia sebutkan, yang dia bahas profilnya adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Ada lagi kitab yang membahas khusus tentang perjuangan Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Judulnya Al-Alamah Muhammad Mahfuz Siratuhu wa Juhuduhu. Orang alim Muhammad Mahfuz, perjalanannya dan kegigihannya. Ini ada kitab yang membahas khusus tentang itu, yang mengarang adalah Abdullah bin Muhammad Al-Jarullah, orang Saudi. Ada juga ilmu tentang qiraat lain, kitab lain, Ilmul Qiraati Nash'atuhu Atwaruhu Asaruhu fil Ulumi Syar'iyyah, yang ditulis oleh Nabil Muhammad Ibrahim. Di situ juga kita bisa mendapatkan profil daripada Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi ini. Artinya apa? Kalau anak pesantren wajar dia kenal Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi karena kitab-kitabnya banyak dipelajari. Tapi ini yang kenal bukan hanya anak pesantren di Indonesia, tapi bahkan perguruan-perguruan tinggi di Arab itu kenal dengan Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Secara fikih Syekh Muhammad Mahfuz ini dia Syafi'i, secara akidah dia adalah Asy'ari. Maka tadi saya katakan di zaman dia adalah zaman keemasan masyarakat Indonesia. Kenapa disebut demikian? Karena ulama-ulama kita berjaya di zaman itu di kota suci Makkah. Maka dulu orang pengen belajar, pasti puncak perjalanan berkelana belajarnya itu pasti Mekah. Nah, bahkan Syekh Mahfud At-Tarmasi ini lebih banyak di Mekah daripada di Indonesia. Dia lahir di Termas. Di usianya kecil dia belajar dengan ayahnya, Kiai Haji Abdullah. Nah, setelah dia belajar dengan ayahnya, dia kecil. Ketika dia lahir, ayahnya di kota Mekah. Ayahnya pun belajar di Mekah. Ketika lahir, ayahnya tak ada. Maka ketika dia kecil, yang membesarkan dia adalah ibunya dan pamannya. Umur 6 tahun dia hafal Al-Quran, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi ini. Lalu kemudian dia setelah itu belajar dengan seorang ulama besar, pasti kenal semuanya, Kiai Haji Soleh bin Umar, atau kita kenal dengan Soleh Darat. Soleh Darat ini adalah ulama besar ya. Soleh Darat ini pingin betul Syekh Mahfud ini jadi menantunya. Sampai ketika Syekh Mahfud itu belajar di kota Mekah, dia sering ngirim makanan, ngirim uang gitu, supaya Syekh Mahfud ini miskin Zat. Jadi tapi belajar di Mekah sama adik-adiknya. Cuman Kiai Haji Soleh Darat dia ada udang di balik batu begitulah. Jadi kirim supaya mau dijadikan menantu. Rupanya selama hari ini itu yang memakan kiriman itu bukan Kiai Mahfudnya, tapi adiknya Kiai Dimyati. Nah, jadi dikirimlah surat kepada Kiai Mahfud, proposal dari Kiai Soleh Darat supaya dia mau menerima jadi menantu. Bingunglah Kiai Mahfud karena dia pengen masih belajar. Nah, akhirnya disiasatinya. Kata dia apa? Dibalasnya surat, siapa yang selama hari ini menikmati kiriman itu, dia yang lebih layak untuk menjadi menantu Kiai, kata dia. Akhirnya disuruhnya adiknya pulang tanpa dibilang dia mau dijodohkan dengan anak Kiai Soleh Darat. Nah, disuruhnya pulang.
Adiknya kena abang nyuruh dia pulang. Mungkin tapi ada misi terselubung di situ. Akhirnya selamatlah Kiai Mahfud At-Tarmasi ini. Itu kisah percintaannya ya. Kiai Saleh Darat itu pun luar biasa. Itu adalah ulama luar biasa. Itu adalah juga ulama sentral di zamannya. Nah, setelah dia agak remaja, ayahnya mengajak dia untuk pergi ke Mekah. Disitulah mulai Kiai Mahfud belajar di kota Mekah. Belajar dengan banyak guru. Guru dia yang terkenal itu adalah Syekh Said Bakri Syata, pekarang kitab I'anatul Talibin. Ini ulama besar. Anak pesantren pasti kenal kitab itu. Semua anak pesantren pasti mempelajari kitab itu. Itu guru dia. Banyak guru-guru dia lain, tapi itu guru dia yang paling populer. Nah, akhirnya dia belajar fikih, belajar qiraat, dan dia unggul di bidang qiraat. Maka ulama-ulama qiraat itu banyak mengambil kepada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Dan gurunya memberikan dia ijazah untuk mengajar di Masjid Haram. Jadi dulu kalau untuk mengajar di Masjid Haram itu harus mendapatkan izin ataupun ijazah dari banyak ulama. Dia mendapatkan izin, maka setelah itu dia pun mengajar di Masjid Haram. Setelah dia mengajar di Masjid Haram, namanya populer, dan akhirnya dia berkarir di Masjid Haram sebagai seorang ulama, sehingga banyak melahirkan murid-murid yang hebat yang belajar di tanah suci pada saat itu. Sebut saja murid dia yang paling populer, yang paling dia sayangi adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu adalah murid tersayang daripada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ini. Dia keluarganya ulama begitu ya. Sebut saja kakeknya Abdul Manan bilang. Abdul Manan ini adalah ulama yang belajar di kota Madinah, belajar langsung dengan Syekh Al-Azhar. Mungkin anak pesantren pernah mendengar, membaca, kenal dengan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri ini disusun oleh Ibrahim Al-Bajuri, yang dia di saat itu adalah Grand Syekhnya Azhar. Maka kakek dari Syekh Mahfud ini, yaitu Abdul Manan At-Tarmasi tadi, itu belajar dengan Syekh Ibrahim At-Tarmasi. Jadi dari lingkungan keluarga dia memang adalah keluarga ulama, sehingga dia dari kecil sudah terdidik dengan pola hidup ulama ini. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, Syekh Mahfud ini banyak lakop-lakop keilmuannya. Kalau kita bilang gelar-gelar keilmuan dia banyak. Gelar dia orang menyebutnya imam. Imam itu berarti dia punya kapasitas ilmu yang tinggi. Alim bahkan orang menyebutnya alamah. Keilmuannya udah di atas rata-rata. Dia juga orang menyebutnya al-faqih, karena di bidang fikih dia juga mensyarah kitab besar. Ada syarah dia sekitar 7 jilid. Muhibatu Zil Fadal, Hasyiah Syarah Bafadal. Hasyiah Syarah Bafadal ini itu sekitar 7 jilid. Itu karya daripada Syekh Muhammad Mahfud, sehingga wajar dia dipanggil adalah faqih, orang yang ahli di bidang fikih. Dia juga dipanggil dengan usuli, karena dia ahli di bidang usul fikih. Kalau tak salah dia ada membuat catatan hasyiah kitab Jam'ul Jawami kalau tak salah, sehingga dia disebut juga sahibul hawashi, orang yang banyak hasyiahnya. Hasyiah itu kitab-kitab, ada catatan-catatan kaki, catatan-catatan kitab itu disebut dengan hasyiah. Dia banyak kitab yang dia hasyiah, sehingga dia disebut dengan sahibul hawashi. Dia juga disebut dengan muhaddis, ahli hadis, karena jalur periwayatan dia, bahkan dia dalam sanad Sahih Bukhari, sanad dia tinggi. Itu paling terkenal sanad Sahih Bukharinya. Lalu kemudian dia disebut dengan musnid, karena sanadnya juga termasuk sanad yang tinggi. Dan terakhir dia disebut dengan mukri. Mukri artinya adalah orang yang ahli qiraat, karena di zaman itu susah untuk mencari orang yang ahli qiraat, dan rujukan ahli qiraat saat itu adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Jadi wajar kalau kita berbangga, kalau kita ceritakan semua kehebatan Syekh Mahfud At-Tarmasi ini menarik, cuman nanti waktunya tidak cukup ya. Intinya kalau udah ngajar di Masjid Haram bukan sembarang orang gitu. Kita bangga, kenapa? Karena dia mazhabnya Syafi'i. Kita bangga, kenapa? Karena dia akidahnya Asy'ari. Dia juga bertirakat. Jadi intinya apa yang kita
amalkan hari ini di Riau, bermazhab Syafi'i, berakidah seperti Imam Asy'ari, itu dulu populer di tanah suci. Nah, tapi sejak tidak lagi Turki Utsmani yang memegang Saudi Arabia, diambil alih oleh Ibnu Saud, baru nanti setelah itu terjadi pergeseran-pergeseran. Akhirnya orang-orang Indonesia pun udah tak banyak lagi berkarir di Masjid Haram. Kalau dulu banyak yang berkarir di Masjid Haram, bahkan ada yang gelarnya mufti mazhab Syafi'i di Masjid Haram. Masjid Haram tu punya mufti khusus untuk mazhab Syafi'i misalkan. Itu orang kita itu. Nah, macam Syekh Nawawi Bantani juga, itu juga berkarir di sana. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu profil daripada penulis kitab Bughyatul Azkiya fil Bahsi an Karamatil Auliya, pembahasan tentang karamah para wali. Jadi ini salah satu buku dia dari sekian banyak buku yang dia tulis. Tapi Syekh Mahfud ini dikenal sebagai orang, kalau di Mekah itu ngajarnya pakai dua bahasa. Satu pakai bahasa Arab, nanti diseling-selingi pakai bahasa Jawa. Enggak pakai bahasa Indonesia. Mungkin karena dia orang kampung gitu kan, masih kental. Jadi kalau ngajar itu bahasa Arab, nanti syarah-syarahnya nyenggol-nyenggol ke bahasa Jawa dia, enggak ke bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Baik. Jadi kitab ini istimewa. Di mana letak keistimewaan kitab ini? Pertama, kitab ini menyingkap tentang konsep kewalian, tapi dasarnya itu banyak bertumpu kepada Al-Quran dan hadis. Yang hari ini, selama hari ini orang menganggap bahwa konsep karamah kewalian itu hanya hasil imajinasi dan segala macam. Syekh Mahfud ingin membuktikan bahwa itu ada dasarnya. Sehingga kalau kita bilang konsepnya ini, dia bagaimana pembahasan tentang karamah kewalian itu, ini loh dalilnya begitu. Jadi di situ nanti membuat orang yakin bahwa memang karamah seorang wali itu memang ada. Cuman tentu saja ini dengan batasan-batasan Quran dan batasan-batasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara kelebihan lagi kitab ini, kalau kita baca nanti kutipan-kutipan Syekh Mahfud ini banyak kepada ulama-ulama yang menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebut saja nanti dia mencantumkan pendapat Ibnu As-Subki, Tajuddin As-Subki, Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebut saja nanti dia banyak di situ mencantumkan perkataan Imam Asfiraini, Ibnu Faraq, Bakillani. Banyak ulama-ulama ahli kalam yang menjadi rujukan utama Syekh Mahfud At-Tirmizi. Sehingga saya yakin di situ bahwa beliau adalah secara akidah sudah dipastikan itu adalah Asy'ariyul akidah, sebagaimana kita juga adalah Asy'ari dalam bidang akidah. Jadi begitu. Yang ketiga, kitab ini kalau kita lihat, Syekh Mahfud At-Tirmizi juga menyinggung masalah-masalah yang sensitif di bidang di dalam konsep kewalian. Sebut saja beliau menjelaskan syatohat para ahli sufi misalkan. Ahli sufi ini kan punya kalimat-kalimat yang dianggap kalimat syatohat. Tidak disebut, jangan diterjemahkan nyeleneh lah ya. Banyak orang terjemahkannya nyeleneh. Tapi semacam agak menjadi pertanyaan begitu perkataan-perkataan orang-orang sufi. Dan di situ dijelaskan oleh dia bagaimana sebenarnya, sehingga orang tidak gampang menuduh, oh ini kafir, ini syirik dan segala macam. Nah, lalu kemudian nanti dia juga akan membahas tentang maratib ataupun struktur kewalian. Ini yang agak lagi heboh ini, tentang struktur kewalian. Nanti di akhir pembahasannya nanti dia juga akan membahas, yang terakhir dia membahas tentang konsep ataupun struktur kewalian itu. Baik. Saya tak banyak waktunya karena juga puasa ini jangan lama-lama ya. Jadi sampai mana saja. Karena menguasai sepenuhnya pun saya tidak juga. Jadi kalau dibilang saya kuasai betul buku ini sepenuhnya, itu saya juga tidak mengakui. Cuman bagian-bagian saja. Nah, Syekh Mahfud tidak menjelaskan sebenarnya bagaimana cara orang supaya bisa jadi wali. Tak ketemu kita di sini. Gimana cara jadi wali? Cuman nanti dia menjelaskan definisi wali. Dari definisi wali itu kita bisa ambil indikasi-indikasi.
Jadi menurut Syekh Mahfud, kata wali itu secara bahasa itu bisa menjadi isim maf'ul, bisa menjadi fa'il. Nah, kalau dia dijadikan bisa dia dalam wazan fa'il dari kalimat wilayah, bisa juga dia dianggap menjadi fa'il mubalaghah dari isim fa'il. Jadi dia menerjemahkan kata wali ya. Kata dia begini, wali itu ada dua macam maknanya. Bisa jadi dalam bentuk isim maf'ul. Tadi saya katakan, bisa jadi pertama wali itu diterjemahkan dengan menggunakan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, apa arti wali? Kalau dia dijadikan isim maf'ul, dia bermakna isim maf'ul, maka maknanya adalah may yatawallallahu subhanahu amrahu. Kalau kita maknakan wali itu dengan makna isim maf'ul, maka arti wali itu adalah orang-orang yang diatur ataupun dibantu Allah segala urusannya. Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yatawallas salihin, dan Allah membantu segala urusan orang-orang soleh. Yatawalla itu satu makna daripada kalimat wilayah. Ini makna pertama daripada kalimat wali. Kalau dia wali tapi maknanya isim maf'ul. Nah, juga bisa dimaknakan wali itu dengan isim fa'il. Bagaimana cara menerjemahkannya? Wa huwal ladzi yatawalla ibadatallahi ta'ala wa ta'atuh. Terjemahannya begini, wali itu adalah, kalau dia dijadikan isim fa'il itu berarti subjek. Kalau maf'ul tadi dia objek. Kalau dia jadikan subjek, maka artinya adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau pakai makna yang mana? Ada dua tadi terjemahan wali. Bisa jadi dimaknai isim maf'ul, bahwa wali itu menerjemahkan wali tadi dengan wazan isim, dengan makna isim maf'ul, berarti dia jadi objek. Kalau dia jadi objek, maka menerjemahkannya wali itu adalah orang yang dibantu Allah urusan-urusannya, sehingga nanti ada karomah-karomahnya. Nah, kalau dijadikan dia maknanya dalam bentuk isim fa'il, maka artinya adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mahfud menjelaskan, baik dia dalam bentuk objek maupun dalam bentuk subjek kata wali itu ada titik temunya. Di mana letak titik temunya? Di dua kalimat tadi. Mau dia sebagai objek maupun dia sebagai objek. Kata Syekh Mahfud, titik temunya adalah, wa kullal wasfain wajibun hatta yakunul waliyu waliyan yajibu qiyamuhu bihuquqillahi ta'ala. Kata kuncinya adalah baik dia dalam bentuk objek maupun subjek, dua-duanya orang itu bisa jadi wali kalau dia menunaikan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Kita bilang, oh, makna wali itu adalah orang yang dibantu Allah urusannya. Allah takkan bantu urusan orang kecuali dia patuh dan taat kepada Allah. Oh, kita bilang wali itu adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Apalagi berarti jelas bahwa wali itu adalah orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Intinya titik temunya di mana? Wali itu bukan ahli maksiat. Kalau dia ahli maksiat, maka otomatis tertolak kewaliannya. Walaupun nanti ada orang menyebut wali malam mati itu. Wali malam mati itu apa? Wali malamah itu atau wali malam mati yang sering kita sebut, orang yang tidak menampakkan kealimannya. Depan orang macam tak wali aja. Tapi ketika dalam sir dia dengan Allah, dia melakukan ketaatan. Cuman wali malam mati itu begini, saya tak kenal sama Ustaz Zul. Saya tak tahu dia kalau saya ni wali. Jadi saya nyeleneh aja depan dia supaya dia jangan menganggap saya wali. Saya pengen sembunyikan kewalian saya. Tapi ketika saya kesendirian saya, ataupun kalau dia udah kenal dengan saya, maka saya harus jalankan itu. Tapi kalau dia udah tahu kalau saya adalah seorang wali, saya nyeleneh juga lagi, berarti itu sengaja namanya. Paham maksudnya, konsepnya gimana Pak ya? Nah, kalau wali malam mati itu memang dia menunjukkan kepada orang kalau dia ini bukan orang alim, bukan tak layak disebut wali, dia pengen sembunyikan.
Dia sembunyikan itu, menyembunyikan itu sama siapa yang disembunyikan? Sama orang yang tak kenal siapa dia gitu. Kalau orang udah kenal sama dia, apalagi muridnya udah tahu dan dia mengaku kalau dia wali, ingat nanti kita baca ada ulama yang mengatakan wali itu tidak boleh menyebut dirinya wali, beda dengan nabi gitu. Nah okey lah, dia nyebut wali malam mati. Wali malam mati itu kalau memang anak muridnya udah tahu dia wali, mestinya menjalankan hak-hak syariat. Karena untuk apa disembunyikan lagi kalau orang udah tahu, kan begitu. Jadi itu konsepnya, jangan sampai keliru kita dalam menerjemahkan apa yang disebut dengan wali malam mati itu. Nah, jadi itu bagaimana Syekh Mahfud ingin menjelaskan definisi apa itu yang disebut dengan wali itu. Lalu kemudian Syekh Mahfud juga di dalam kitab ini setelah itu dia memberikan ciri-ciri. Di sini baru dia sebut ciri-cirinya sudah secara singkat. Kata dia begini, ada ulama wakila, ada yang mengatakan alamatul wali salasah, ciri orang itu wali atau tidak 3 aja tengok. Apa yang 3 itu? Syughluhu billahi ta'ala, kesibukannya itu adalah bagaimana menjalankan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Kesibukannya kepada Allah, zikir, baca Quran, itu kesibukan dia. Kalau terlalu banyak kesibukannya kepada dunia, untuk poin ini dia bisa tak disebut sebagai wali. Untuk 1 poin ya. Yang kedua kata dia, firaruhu ilallah, tujuan-tujuan dia pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia menjadi apa, tapi tetap nanti dia dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahammuhu Allah azza wa jalla, kepedulian dia tetap kepada Allah. Intinya kalau kita pengen nengok orang secara zahir, ini wali atau enggak, ini wali atau enggak ini, tengok aja kepribadian dia. Kita cuma bisa menilai secara zahir. Tentu saja batinnya ini dia ngaku wali, besar kemungkinan dia tidak wali. Orang yang mengaku-ngaku mendaku-daku diri sebagai wali, besar kemungkinan dia bukan wali. Karena kata ulama apa? Wali itu selalu memandang dirinya kecil, tidak pernah memandang dirinya besar. Kalau dia memandang dirinya seorang wali, berarti dia memandang dirinya besar. Seorang wali itu, kalau dia masih ada memandang dirinya besar dengan kewaliannya, ada ulama mengatakan itu mustahil itu wali gitu. Ustaz Zul ni tak pernah nyebut dirinya wali, bisa jadi dia wali gitu. Amin. Setidaknya jadi wali. Kalau wali murid harus dikasih tahu, apalagi wali nikah gitu, harus umumkan. Masya Allah. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat tentang apakah wali itu boleh tahu atau tidak dia itu bahwa dirinya wali, sampai begitu. Syekh Mahfud menjelaskan di sini, boleh enggak wali itu tahu bahwa dirinya wali? Ada ulama mengatakan dia tidak boleh tahu kalau dirinya wali. Mengapa? Kalau dia tahu dirinya wali berarti dia merasa besar. Sedangkan kata dia, seorang wali itu apa? Li'annal wali yulahizu nafsahu bi'ainit tasghir. Sedangkan wali itu selalu memandang dirinya kecil, selalu memandang ibadahnya kurang, selalu memandang dirinya tak seberapa dibandingkan dengan orang. Tengok dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, bagaimana Imam Qushairi menjelaskan tentang konsep itu. Kata Syekh Qushairi, ada orang jubahnya kena ke kaki orang sebelahnya, ditarik sama dia. Takut dia jubahnya nanti kena orang itu, tak layak. Begitu wali itu. Jadi kalau wali itu kalau orang sufi sesungguhnya, kata Syekh Qushairi, kalau dia lihat ada orang lebih tua dibandingkan dia, apa kata dia? Oh, ini orang pasti ibadahnya lebih banyak dibanding saya. Tapi kalau dia mandang anak yang lebih muda dibanding dia, dia bilang apa? Pasti dosanya tak sebanding dengan saya lebih banyak dosa dibanding dia. Begitu cara pandang kalau dia memang itu konsep kewalian tuh gitu. Tapi kalau wali mengumbar-ngumbar diri sebagai wali, itu besar kemungkinan dia bukan wali gitu. Karena ini kan ilmu, ini kan masalah batin. Nanti Syekh Mahfud juga menjelaskan mana yang lebih afdal, ulama batin atau ulama zahir. Tapi ini kan masalah-masalah kebatinan, ini masalah-masalah batin yang tak zahir begitu. Batin itu sir kita kepada Allah. Jadi orang yang punya batin yang bagus, artinya punya sir yang bagus dia kepada Allah, tidak mungkin yang memandang dirinya hebat. Dia selalu mandang orang, pasti orang itu lebih hebat dibanding saya, begitu. Lalu kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi
itu menjelaskan bahwa ada beda. Jadi beda antara karamah dengan, lalu dia membicarakan tentang konsep karamah. Nanti dia bedakan antara karamah dengan mukjizat. Banyak orang menolak karamah kepada wali. Mayoritas ulama mengatakan karamah itu bisa terjadi pada seorang wali. Karamah itu apa? Hal yang luar biasa, yang tak masuk akal bisa terjadi, bisa terjadi. Kalau terjadi pada nabi itu namanya mukjizat. Terjadi kepada wali itu namanya karamah. Terjadi pada diri kita yang tidak wali, tidak nabi, ini bisa jadi itu maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang menolak konsep karamah itu. Maka Syekh Mahfud tampil untuk menjelaskan karamah itu jangan disamakan dengan mukjizat. Orang menolak karamah karena menganggap sama dengan mukjizat gitu. Jadi banyak yang dia tampilkan. Apa kata dia? Amal karamatu, adapun yang disebut dengan karamah itu fahiya zuhuru, munculnya amrin kharikin lil adah, hal yang tidak normal bisa terjadi. Itu karamah. Artinya di luar nalar manusia bisa menerima. Tiba-tiba ustadz itu datang hujan hari tidak basah bajunya, itu kan luar biasa itu gitu. Oh, pakai mantel dia, berarti tidak luar biasa namanya gitu. Nah, lalu kata dia min kibali syakhsin mu'minin, tapi itu terjadi pada orang yang mukmin. Kalau terjadi pada orang ahli maksiat, bisa jadi dia dukun. Tiba-tiba bisa terbang dia, bisa berjalan di atas air. Tapi itu terjadi berlaku pada orang yang tidak soleh, tidak mukmin. Itu dukun itu. Karena syarat dia itu disebut karamah, hal yang luar biasa tadi terjadi pada mukmin salihin, mukmin dan saleh. Ghaira makrunin bid'wan nubuwati war risalati, dengan syarat dia kalau mengetahui ada karamah dalam diri dia tak pernah menyebut dirinya sebagai nabi. Itulah yang mengecualikan antara karamah dengan mukjizat. Jadi di sini kata kuncinya di mana? Kata kuncinya mukjizat itu sama dengan karamah. Bedanya cuma satu. Kalau mukjizat, nanti orang yang dapat mukjizat itu dia mendakwahkan bahwa dirinya nabi. Kalau dia tak mendakwahkan dirinya sebagai nabi, itu namanya karamah. Kalau hari ini ada orang dapat karamah tiba-tiba mengaku sebagai nabi, berarti nabi palsu, karamahnya juga palsu, karena dah habis kan masa kenabian gitu. Jadi intinya dia mencantumkan perkataan Ishaq As-Faraini, Abu Bakar bin Fawraq, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, dan juga dia menyebutkan pendapat Imam Kusyairi. Intinya cuma satu, bedanya antara karamah dengan mukjizat itu adalah dia mendakwahkan kenabian atau tidak. Maka ini perbedaan antara kita dengan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, kenapa dia menolak ada karamah pada diri seorang wali? Karena dia menganggap apa bedanya dia dengan nabi? Lupa dia, nabi itu mengaku dirinya sebagai nabi. Sedangkan wali ketika mendapatkan karamah, dia tak boleh bilang aku ini wali makanya ada karamahnya. Itu haram hukumnya, tak boleh. Itu bedanya nabi dengan wali gitu. Jadi nanti kita lihat apa kata Abu Bakar Al-Baqillani. Kata Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan apa? Wal waliyu la yadda'il wilayata. Seorang wali itu tidak pernah mendaku dirinya sebagai wali, kata dia. Nah, kenapa? Wallazi yazhuru alaihi la yakunu mu'jizatan, dan yang terjadi pada dirinya tadi yang keanehan-keanehan itu tidak disebut dengan mukjizat, disebut sebagai karamah. Intinya Syekh Mahfud ingin jelaskan inilah konsep karamah. Maka dikutiplah perkataan daripada Tajuddin As-Subki, ulama Mesir yang merupakan mazhab Syafi'i yang populer. Apa kata Ibnu As-Subki? Innal karamat, sesungguhnya karamah itu, wal mukasyafat, dan mukasyafah itu laisat khidaan, itu bukan tipu daya, itu memang ada. Jadi jangan pula kita bilang, kita tengok orang ada karamahnya, kau ini dukun ini, jangan. Tak boleh pula kita langsung menolak karamah pada diri orang, tapi tengok terjadi pada orang soleh atau tidak.
Oh, ini kabul doanya Pak Ustaz, walaupun dia tidak pernah solat, tapi kalau ada orang berobat sama dia, didoakannya langsung sembuh. Itu dukun namanya. Itu ada jin membantu nanti gitu. Kalau syekh dia, seorang wali dia, harus dengan syarat tadi terikat salehun mu'minun. Itu syaratnya. Lalu kata dia apa? Wilayah dan mukasyafah itu bukan sebuah tipuan illa, kecuali kata dia. Ada yang kecuali. Ada yang tertipu dengan karomah. Siapa orang yang tertipu dengan karomah? Kata Imam Abu Bakar Al-Baqilani, yang tertipu dengan, kata Ibnu Subki, yang tertipu itu adalah liman yakifu indaha wa yaj'aluha syauquhu wa maksuduhu. Orang yang tertipu dengan karomah adalah orang pengen jadi wali agar dapat karomah. Itu yang tertipu tadi. Jadi tiba-tiba Habib ini rajin beribadah. Kok rajin betul kok ibadah Habib? Biar jadi wali, biar ada karomahnya Ustaz. Itu akan muncul karomah pada diri dia. Itu tipuan, tapi tertipu dia karena dia terlalu antusias ingin mendapatkan karomah gitu ya. Pengen berantusias untuk mendapatkan karomah, tidak boleh. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang mendaku dirinya tiba-tiba ya, ataupun tadi orang, apa kalau bahasa kitanya, bukan antusias, istilahnya cita-cita dia tuh pengen begitu gitu. Terlalu termotivasi beribadah biar jadi wali begitu, tapi tujuannya apa? Biar ada karomah. Pokoknya seperti Imam Malik lah, kalau ada yang kesurupan kasih sendalnya keluar langsung hantu itu gitu misalkan. Dia pengen begitu gitu. Pokoknya dia pengen seperti Kiai Mamun Zubair, dari Kairo ke Luxor yang seharusnya 12 jam 4 jam tembus gitu. Bingung supirnya, ini bukan sembarang orang ini, kok bisa perjalanan 12 jam itu bisa ditempuh dalam 4 jam gitu. Itu kan karomah. Tapi itu bukan sebagai hal yang kita tujukan. Jadi kalau ibadah tujuan itu nanti akan diberikan oleh hantu jin, tapi itulah khidaan. Dia kena tipu, dia maghrur. Kalau kata orang-orang maghrur, tertipu dia. Banyak orang-orang tertipu, kita tak usah sebut nama-nama orang, nanti banyak yang tersinggung gitu ya. Nah, jadi Syekh Mahfud berusaha untuk mematahkan argumentasi daripada Mu'tazilah yang di sini banyak dia cantumkan. Saya ambil poin lain saja biar waktu kita cukup. Boleh Ustaz. Saya dah haus juga ini. Juga dia mengutip perkataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami kalau kita lihat di sini kurang lebih sama pendapatnya dengan Ibnu Subki tentang konsep kewalian, tentang karomah wali tadi. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Al-haqqu, kebenaran itu yang benar kata dia, allazi alaihi ahlus sunnah wal jamaah, yang diadopsi pemahamannya, yang dipakai oleh ahlus sunnah wal jamaah, minal fuqaha wal usuliyin wal muhaddisin, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli usul maupun ahli hadis, wa kasirun min ghaifin khilafan lil mu'tazilah, baik ahli hadis maupun ahli fikih maupun ahli usul kata dia, semuanya mengakui ada karamah kewalian. Yang khilafan lil mu'tazilah kata dia, yang tidak menyetujui adanya wali itu cuma Mu'tazilah saja kata dia. Jadi kalau ada orang hari ini tak mengaku Mu'tazilah, yang hampir sama dengan Mu'tazilah, tapi tak mengaku Mu'tazilah tapi menolak konsep kewalian, sama aja itu. Nah, apalagi kata dia, zuhurul karamati alal awliya, itu bagaimana bisa itu muncul karamah pada wali-wali itu kata dia, wa humul qaimuna bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Itu dia kata kuncinya. Kenapa bisa muncul karamah pada para wali itu? Karena wali itu menjaga betul hak-hak Allah, dijalankannya betul sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Allah dia jalankan, larangan-larangan Allah dia jauhi, makanya dia mendapatkan karamah. Tetapi tak sampai di situ, wa huququ ibadihi, dan dia juga menunaikan hak-hak hamba Allah. Jadi dua dia, hak Allah, hak hamba Allah. Kalau saya punya hubungan dengan Allah bagus, satu syarat saya terpenuhi, layak untuk mendapatkan karamah tadi. Tapi rupanya saya punya hubungan yang tak bagus dengan Ustaz Zul,
maka saya kurang syarat untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Sebenarnya kan itu banyak. Kadang ibadah-ibadah kita pun kadang juga nanti tiba-tiba ada bantuan yang tanpa kita ketahui. Coba lihat tentang hadis Rasulullah mengatakan, di masjid ini ada autad. Autad itu apa? Semacam tiang-tiang. Tapi tiang-tiang dimaksud bukan seperti ini, tapi malaikat-malaikat yang membersamai orang di masjid, kata Rasulullah. Kalau orang itu tak ke masjid, dia biasa ke masjid. Sahabatnya malaikat yang rajin di masjid. Tiba-tiba dia tak ke masjid. Kalau dia punya urusan, kata Rasulullah, sahabat-sahabatnya di masjid ini akan bantu dia. Kan tak mungkin dia nampak dia, malaikat itu bantu dia. Tiba-tiba kita punya urusan yang berat, tiba-tiba jadi mudah. Itulah tadi disebut dengan autad. Jadi amal ibadah dia rajin ke masjid ini, dia punya sahabat yang tak terlihat. Kalau dia sakit dia jenguk, kalau dia punya urusan dia bantu. Tiba-tiba urusan kita selesai dengan sendirinya. Ini gimana ini kok mudah sekali urusannya selesai? Itu disebut dengan autad. Nah, kalau wali ini lain lagi konsepnya. Secara keseluruhan hal-hal yang di luar, tapi tak setiap saat ya. Jangan disamakan wali itu dengan apa yang digambarkan sinetron-sinetron itu. Di sinetron itu apa? Orang pakai jubah luaran, pakai sorban, melawan nek lampir, tiba-tiba keluar ilmunya kapan dia mau. Itu enggak wali namanya. Jadi wali itu bukan dia kapan dia mau tiba-tiba keluar ilmunya. Itu namanya ilmu hitam namanya gitu. Ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Hal yang harusnya mencelakai dia, tiba-tiba dia terhindar dari itu. Itu disebut dengan karamah tadi. Nah, jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, karamah itu kalau dia betul karamah itu pada wali, maka dia hak Allah dia tunaikan, hak manusia ditunaikan. Sekarang kalau dia tak solat, dia disebut wali atau enggak? Ada karamah dia Ustaz. Solat enggak dia? Oh, dia tak solat. Bagaimana kita nyebutnya sebagai wali? Oh, dia wali malam mati. Malam mati itu tidak mungkin sama muridnya dia malamah juga. Dia tidak solat, tapi kan depan muridnya. Biar muridnya tidak tahu kalau dia wali. Kan dia udah ngaku sebagai wali, untuk apa lagi coba? Jadi begitu. Nah, lalu kemudian apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Menarik juga. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, coba lihat di dalam Al-Quran, ada kisah Maryam yang tiba-tiba makanan ada di tempat dia. Ada kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini pimpinan perang. Tiba-tiba ketika dia memasuki suatu daerah beda bahasa dengan dia bingung bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang kampung itu. Diberikan oleh Allah karamah, bisa dia pakai bahasa orang itu. Artinya dalam Al-Quran pun cerita itu ada gitu. Nah, siapa lagi misalkan bukan Asep Minang ya, Asif bin Burkhaya. Siapa itu? Yang memindahkan Batu Balkis, istana Batu Balkis. Ini kan itu bukan nabi itu. Berarti itu adalah karamah. Coba lihat bagaimana kisah yang sering diceritakan oleh Syekh Nurdin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiba-tiba lagi khutbah, "Ya Sariyatal Jabal," kata dia. Terkejut orang. Ini apa yang dibilang oleh Umar bin Khattab ini? Rupanya ada sariyah. Sariyah itu kalau ada pasukan pergi, pimpinannya tak ikut, kalau Rasulullah tak ikut gitu misalkan, itu namanya sariyah, utusan tanpa ini gitu. Jadi sariyah ini sedang berperang, Umar bin Khattab lagi khutbah. Jadi ternyata di medan peperangan pasukan lagi kocar-kacir, dan hampir kalah. Lalu Umar bin Khattab tiba-tiba, "Ya Sariyatal Jabal," padahal dia di Madinah. Kata orang-orang apa? "Kami mendengar macam ada suara Umar bin Khattab," kata dia. Artinya apa? Naik ke bukit, wahai Sariyah, utusan pasukan-pasukan naik ke bukit. Umar bin Khattab mengatur strategi, padahal dia tidak di situ gitu. Dia di Madinah lagi khutbah, sedangkan pasukan lagi berjuang melawan musuh. Tiba-tiba dia ngatur strategi di situ. "Ya Sariyatal Jabal." Akhirnya diceritakan oleh orang-orang, "Kami dengar suara Umar bin Khattab," kata dia. Inilah kan berarti kan konsep siapa Umar? Apakah dia nabi? Dia tidak nabi. Berarti dia itu wali. Bagaimana Abu Bakar Siddiq makanannya tiba-tiba menjadi banyak saat dia menjamu tamu dan lain-lain. Nah, jadi Syekh Mahfud mencoba untuk menerangkan masalah-masalah itu. Nah, lalu kemudian nanti
saya mungkin tak membaca semuanya. Di sini nanti ada pembahasan-pembahasan lain seperti syatohat, ucapan-ucapan yang dianggap aneh keluar dari mulut seorang sufi. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Mahfud. Dan juga di sini Syekh Mahfud menjelaskan tentang maratib. Kata dia ada rijalul ghaib. Wali itu disebut dengan rijalul ghaib, orang-orang yang ghaib dia. Ya, jadi siapa itu? Yang paling induknya ada yang disebut dengan Al-Qutub Al-Ghaus. Ini lagi apa namanya? Lagi heboh. Itu kata dia memang ada. Itu ra'suhum. Itulah memang puncaknya gitu ya. Nah, ada juga nanti disebut dengan autad. Wali autad. Wali autad itu kata dalam hadis disebutkan, nanti dikutip di sini kata dia wahum arba'ah, jumlahnya cuma ada 4 saja wali autad itu dalam setiap masa. Nah, wahid bil Yaman, di Yaman 1, wahid bil Syam, di Syam 1, wahid bil Masyriq, di timur 1, wahid bil Maghrib, di barat 1. Itu wali autad kata dia. Ada juga wali abdal. Wali abdal ini semacam wali-wali yang di daerah-daerah gitu lah Ustaznya. Apa? Wahum sab'a alal asah, ada 7 orang di dalam setiap generasi kata dia. Wakilah salasun, ada yang mengatakan jumlahnya 30. Wakilah salasa asyara, ada yang mengatakan jumlahnya dalam setiap masa itu ada 13. Nah, ada juga wali nuqaba, ada juga wali nujaba. Jadi sebenarnya wali itu pun ada tingkat-tingkatan dan juga kalau dibilang struktur ya apa dulu maksudnya gitu. Artinya wali itu pun ada tingkat-tingkatannya. Nah, begitu ya. Ya intinya wali itu rahasia ilahiyah, bukan sesuatu yang diumbar-umbar, apalagi dipakai SK pula begitu ya. Tiba-tiba wali itu dapat SK dia. Nah, hari ini berapa orang mau kita angkat jadi wali? Enggak begitu konsep kewalian itu. Kita enggak tahu nih yang hadirnya, jangan ada wali di sini gitu. Ya bukan wali murid maksud saya ya. Ya kita dengan kesolehannya, mungkin rahasia dengan Allah ibadah dia yang kita tak tahu. Dia sama kita bagus gitu ya. Lalu kemudian kita tak melihat ada yang aneh dalam ibadahnya. Yang kita lihat, tapi yang tak terlihat. Nah begitu ya. Jadi bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, ternyata di samping kanan saya adalah seorang wali, saya kan tak tahu. Nah ini adalah rahasia ilahiyah. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya mau buka puasa rasanya. Masya Allah, luar biasa ya penjelasan bukunya yang disampaikan oleh orang yang tepat. Oleh Buya kita Haji Hanafi LCDC. Dari penjelasan beliau, kita masih ada waktu 10 menit untuk diskusi. Jika ada pertanyaan ya dari yang telah dijelaskan oleh Syekh Mahfud Tarmasli tadi, ternyata kampungnya Termas apa ya nama daerah Termas di Pacitan. Termas. Desa Termas. Jika ada pertanyaan atau masukan atau apa gitu, atau bandingan, saya pernah baca kitab ini juga. Tanggapan silakan. Mungkin dari kanan. Kalau tak ada berarti dah paham semua. Mungkin dari Uda Ilfa yang baik hati dari saya. Wali juga. Wali abdal untuk daerah Mangga ya. Habib, tak ada. Jadi gini sana, ini ada pertanyaan tuh kita bahas, kita melontarkan sebuah diskusi. Pakai ini aja. Oke, Ustaz pakai itu. Enggak, nanti gantian. Oke, kecil suaranya. Melontarkan pendiskusian. Karena memang kita lihat misalnya dalam kitab Ibnu Arabi juga menjelaskan tentang wali. Tapi ada sebuah kata dari ulama-ulama terdahulu, memang wali itu ketika ia mengetahui dirinya wali, dia menyembunyikan kewalian itu sama seperti wanita sedang haid. Itu macam mana pula Ustaz? Kita ingin Ustaz menjelaskan. Pernah dengar wali itu malu dia kalau ketahuan tentang wali. Karena dia ingin menyembunyikan rahasia kedekatan diri dengan Allah. Sama seperti perempuan yang sedang haid. Juga ada wali yang mengumbar-umbar, apalagi pakai nama
kayak persaksian, ya kita ragu juga. Dan di antara orang-orang yang disebut wali yang pernah kita temui, dia tak pernah ngaku, tapi kita nampak karomahnya bahwa paling takut sekali dengan Allah. Bahkan bisa menghitung dosa diri sendiri. Jadi kita ini sedang berbuat dosa. Dosa apa yang masih kita lakukan sampai pada detik ini? Jika masih ada dosa pada diri kita, maka demi Allah kita tidak akan pernah jadi wali. Supaya kita mendeteksi apa yang belum kita bisa tinggalkan. Ketika kita sudah mampu meninggalkan satu dosa itu, mudah-mudahan nanti Allah beri rahmat. Saya pernah dapat kata-kata gitu, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Ya. Itu 10 menit. Baik. Tadi Syekh Muhammad Mahfudz At-Tirmizi menjelaskan ya, kalau Nabi dapat mukjizat, dengan mukjizatnya itu dia meyakinkan orang bahwa dia adalah Nabi. Dia meyakinkan orang dengan dirinya Nabi bahwa dia punya mukjizat. Bagaimana dengan wali? Haram bagi seorang wali menyebut dirinya wali karena dia ada karomah gitu. Itu bedanya. Di mana? Kenapa bisa begitu gitu ya? Nabi itu harus menyebut karena dia itu adalah ciri kenabian dia. Nah, sehingga dia harus mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Sedangkan wali tidak harus mendakwahkan dirinya sebagai seorang wali. Tadi kan sudah dijelaskan, benar gak itu karomah? Yakin betul dia karomah? Jangan-jangan itu bukan karomah. Kan tadi disebutkan, kalau ada hal aneh terjadi, tidak mesti itu karomah. Terutama orang yang ambisius betul pengen dapat karomah, itu biasanya khidaan, itu biasanya tipuan untuk dia. Jadi kalau ada orang yakin betul dia punya karomah, itu bisa jadi dia tertipu dengan karomahnya. Nah, jadi di mana orang tahu dirinya wali? Sebutan orang kalau dia wali. Ya, misalkan kita tengok di video tiba-tiba Syekh Habib Umar datang, apa kata Syekh Ali Jum'ah? Ini adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula konsep lain yang mengatakan tidak akan tahu orang mana wali kecuali dia sendiri adalah seorang wali gitu. Sama-sama wali baru dia tahu. Maka ada yang mengatakan begini, ada wali itu yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur itu memang dengan kepopulerannya orang tahu dia wali. Karena mungkin kayak sekarang mungkin kita berhusnuzon dengan Habib Umar. Dia populer dan orang menganggap dia sebagai seorang wali gitu. Ada yang mastur, mungkin cuma ngajar MDA di kampungnya, tapi dia adalah seorang wali gitu. Gitu. Nah sekarang mendaku diri wali itu bukan karena kita merasa ada yang aneh pada diri kita sehingga kita mengaku wali. Tapi pengakuan orang, kalaupun ada orang ngaku dirinya wali, itu pengakuan orang-orang soleh yang menyepakati kewaliannya. Nah kadang orang lebih banyak udah meninggal dia baru diceritakan orang ke rumahnya. Ulama-ulama apa? Memang lebih sebagian besarnya itu kan ulama. Jadi kata ulama begini, kalau bukan ulama yang jadi wali, siapa lagi yang jadi wali gitu. Maksudnya kalau dia adalah orang alim, lebih besar kemungkinan dia adalah seorang wali karena dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Tapi tak semua orang alim dia adalah wali. Keikhlasan dia dalam ibadah, jangan-jangan ilmunya tinggi tapi ibadahnya rendah, maka tidak bisa juga begitu ya. Jadi bagaimana konsep? Oke lah, ada orang menyebut saya wali misalkan. Ustaz ini wali ini Ustaz. Wah luar biasa, wali apa ini dulu? Saya bilang, pokoknya Ustaz ini nampak betul karomahnya. Kemarin Ustaz hujan-hujanan tak basah baju Ustaz katanya. Pas Ustaz ceramah kami tengok menggema-gema suaranya. Ya saya harus jaga hati saya. Lalu hati saya jaga, dan jangan sampai ungkapan itu juga orang tahu kalau nanti orang tiba-tiba nyebut, "Oi wali, oi wali, oi wali," kata orang. Ini kan masalah rahasia ilahiyah ini. Ini masalah wali, ini kan pemberian Allah, bukan titel sekolah ini. Kalau titel sekolah ialah PhD di ujungnya, Dr. Zulkarnain Umar MSI di ujungnya, dicantumkan di situ, diumumkan. Itu titel datang dari sekolah kita. Ini kan pemberian Allah. Ini kan titel yang diberikan oleh Allah, yang diakui oleh para ulama. Jadi memang sebisa mungkin kita jangankan kewalian kita, kesolehan kita saja pun itu tak boleh diumbar gitu ya. Sedekah kita saja kalau tak penting untuk diumbar, untuk apa diumbar gitu. Itu kitab ya. Beb tengok Beb, ya jangan kitab ini Beb yang sampai Beb.
Dari Bang David. Bang Rashid, itu dari Bang David bukan? Bagi aja. Ya. Itu bukunya terlambat datang. Jadi bawa pulang aja, nanti mau dibaca pun sekarang juga tidak sempat. Tapi bukunya bahasa Arab. Yang ngambil yang pandai bahasa Arab aja gitu. Yang tak pandai bahasa Arab tak usah ngambil. Tapi kasihlah yang bisa dikit-dikit pun kasih juga. Wallahu alam berapa biji isinya. Nah itu Ustaz. Intinya ini wali. Terakhir kalau memang tidak ada yang diskusi lagi. Jadi sebenarnya ambisi jadi wali itu tidak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya jalan menjadi wali itu adalah jalan kesolehan. Jadi kalau kita lihat para ulama ketika menyebut bagaimana orang sebenarnya hakikat kewalian itu, wali itu digapai dengan kesolehan dan iman dan istiqomah dalam ibadah. Jadi kita ini enggak usah mengharap karomah datang pada diri kita. Istiqomah aja kita di jalan Allah, jalan yang lurus segala macam. Masalah kita diangkat jadi wali atau tidak di Allah itu bukan titel yang dikejar-kejar gitu. Kalaupun diberi oleh Allah, berarti kita dikasihi oleh Allah, ridha Allah dengan amal kita. Kalaupun bahkan kata Syekh Mahfud Termasi tadi apa? Syekh Mahfud Termasi bilang begini, tak semua wali itu harus ada karomahnya. Ingat itu. Tak semua wali harus ada karomahnya. Jangan kita menganggap bahwa ini wali kalau ada karomahnya saja. Tak semua wali ada karomahnya. Begitu kata Syekh Mahfud Termasi. Kita tengok misalkan di yang jamaah yang hadir. Kita tengok jamaah yang hadir ini iya jadi wali kawan, indah karomahnya ndak ada. Tak mesti harus ada terlihat karomahnya gitu ya. Nah, saya rasa kalau tidak ada diskusi lagi, boleh kita sudahi Ustaz.